Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fikri, nomor WP 19101155310826. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sampai saat ini dalam bahasa Indonesia telah dikenal 4 nama ejaan yang pernah berlaku. 4 ejaan yang pernah ada dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophuijsen merancang ejaan itu yang dibantu oleh Engku Nawi Gelar Sultan Mamur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ejaan Van Ophuijsen mengalami beberapa perubahan. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia 1 tahun 1938 di Solo. Kemudian, pada tanggal 19 Maret 1947, Mr. Suwandi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui sebuah putusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan 15 April 1947 tentang perubahan ejaan baru, meresmikan ejaan baru yang dikenal dengan nama ejaan Republik yang menggantikan ejaan sebelumnya. Pada Kongres 2 Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, Profesor Dr. Prijono mengajukan prasaran dasar-dasar ejaan bahasa Indonesia dengan huruf Latin. Isi dasar-dasar tersebut adalah perlunya penyempurnaan kembali ejaan Republik yang sedang dipakai saat itu. Namun, hasil penyempurnaan ejaan Republik ini gagal diresmikan karena terbentur biaya yang besar untuk perombakan mesin tik yang telah ada di Indonesia. Yang ketiga, ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Usaha penyempurnaan ejaan terus dilakukan, termasuk bekerja sama dengan Malaysia dengan rumpun bahasa Melayunya pada Desember tahun 1959. Dari kerjasama ini terbentuklah ejaan Melindo yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua negara paling lambat bulan Januari 1962. Namun, perkembangan hubungan politik yang kurang baik antara dua negara pada saat itu, ejaan ini kembali gagal diberlakukan. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Karena penuntutan itu perlu dilengkapi, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya tanggal 12 Oktober 1972 nomor 156 /P/1972 menyusun buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang berupa pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusannya nomor 0196 /1975 memberlakukan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah. Hingga sekarang, EYD menjadi dasar dan kaidah bahasa Indonesia terutama dalam penulisan. Semua kalangan menggunakan EYD sebagai ejaan yang benar dalam setiap tulisan ataupun karya tulis. Dan sering kita lihat kalau setiap syarat suatu karya tulis adalah sesuai dengan EYD. Yang kedua, konsep ejaan bahasa Indonesia. Konsep ejaan bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulisan yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu 1. Aspek fenologis yang menyangkut penggambaran fenom dengan huruf dan penyusunan abjad. 2. Aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. 3. Aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Yang ketiga yaitu tentang penulisan dan pemakaian huruf dan kata. Yang pertama, pemakaian huruf. Huruf abjad
Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf yang berikut. Nama tiap huruf disertakan di sebelahnya. Huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, dan O. Huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, J, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong, di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Selanjutnya, gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Jika di tengah ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Imbuhan akhiran dan awalan termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan di antara unsur itu atau pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah LA, LB, LC, dan LD di atas. Yang kedua, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital atau huruf besar. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna, di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. 14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Selanjutnya, huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan.
Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Yang kedua, penulisan kata. Kata dasar, kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kata turunan, imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus. Unsur-unsur ditulis terpisah. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalah pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. 3. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Partikel, lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran, panjang, berat, dan luas, dan isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Yang kelima, penulisan unsur serapan. Dampak pergaulan antarbangsa menimbulkan perkembangan cakrawala budaya, terjadi keragaman kombinasi adat istiadat, budaya yang dibawa bangsa yang telah maju mempengaruhi budaya yang sedang berkembang, dan salah satu produk budaya yang paling utama bersentuhan adalah bahasa. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar. Yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti reshuffle, shuttlecock. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Sekian video dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.